Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya Ivan Rolek, channelnya ngotak-ngatik elektronik ya teman-teman. Di video kali ini saya akan mereview sebuah kulkas terbaru di tahun 2020 dari merek Samsung ya teman-teman. Ini berkapasitas 384 liter dengan tipe RT38K503JS8 ya teman-teman. Dan sekaligus kita bandingkan dengan seri lamanya, yaitu dengan tipe RT38K503-2S8 ya teman-teman. Jadi seperti apakah kulkas terbarunya ini? Kalian tetap stay di channel ini ya teman-teman, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke teman-teman, ini tampilan dari luar kulkas terbarunya dari Samsung di tahun 2020 ya teman-teman. Sekarang kita cek di bagian pintu atasnya, ini bagian freezer ya teman-teman. Kalau kita perhatikan di bagian pintu freezer ini ada dua susun rak, masih sama kayak di seri sebelumnya ya teman-teman. Dan ini kita mendapatkan ice makernya juga, dan ini fleksibel, jadi bisa digeserkan di sebelah kanan atau di kiri, dan bisa juga dicopot ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tidak mau dipergunakan, kalian tinggal lepaskan aja. Kemudian ini pengaturan suhu di bagian freezer ya teman-teman, kalian tinggal atur suhunya aja. Tapi kalau untuk standarnya kalian tinggal posisikan di tengah-tengah seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini di bagian bawah bagian ventilasi udaranya ya teman-teman, dan di atasnya juga ini ada buat ventilasi udaranya. Jadi sirkulasi udara di dalam freezer ini sangat merata ya teman-teman. Berikutnya kita langsung bandingkan saja ya teman-teman untuk seri yang terbaru dengan seri lamanya. Nah ini yang seri lamanya ya teman-teman. Di seri lama ini dia sudah menggunakan teknologi Twin Cooling Plus ya teman-teman. Tapi untuk seri terbarunya di tahun 2020 itu masih monocooling. Jadi itu perbedaannya ya teman-teman, yang pertama. Yang kedua, dia sudah menggunakan cool pack ya teman-teman di seri lamanya. Untuk seri terbarunya masih yang biasa tadi ya teman-teman. Jadi kalau cool pack ini dia mampu bertahan sampai dengan 12 jam jika listriknya mati ya teman-teman. Untuk kesamaannya, untuk kapasitas masih sama ya, 384 liter, dan untuk teknologinya sama, dia sudah menggunakan digital inverter untuk garansinya 10 tahun. Sekarang kita lihat di bagian dalamnya. Untuk rak di bagian pintunya sama ya teman-teman, ada dua susun rak. Kemudian ini mendapatkan ice makernya juga sama seperti yang baru. Nah ini untuk pengaturan suhunya itu berbeda. Kalau yang di seri lamanya dia bisa digunakan untuk diatur di bagian fridge atau kulkas biasa ya teman-teman. Tapi untuk seri terbarunya itu standar, hanya untuk pembekuannya aja. Kemudian ini yang disebut cool pack ya teman-teman. Jadi kalau misalkan saat listrik padam, dia mampu bertahan dinginnya sampai 12 jam. Dan ini Twin Cooling Plus ya teman-teman. Kalau untuk seri terbarunya sayang banget ya teman-teman, itu tidak menggunakan teknologi Twin Cooling dan belum ada cool pack-nya. Seperti yang teman-teman lihat ya teman-teman, ini perbedaannya antara kulkas terbaru Samsung dengan yang seri lamanya. Oke teman-teman, selanjutnya kita cek di bagian pintu bawahnya ya teman-teman. Ini bagian ruang pendingin biasa. Dan ini yang pertama saya buka, ini kulkas terbaru di tahun 2020 dari Samsung ya teman-teman. Di bagian pintu ini seperti yang teman-teman lihat, di sini ada 3 susun rak ya teman-teman. Tapi untuk di bagian bawahnya ini kosong ya teman-teman, tidak ada rak. Karena di bagian tempat sayur-sayuran dan buah-buahan ini lebih besar ya teman-teman. Jadi di bagian pintu tadi tidak ada rak di bagian bawahnya. Kemudian ini raknya terbuat dari bahan tempered glass ya teman-teman, jadi sangat kuat dan mudah juga untuk dibersihkan. Di sini ada 3 susun rak ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat. Selanjutnya ini bagian pengatur suhunya teman-teman. Di sini kalian bisa atur
disesuaikan saja. Tapi untuk standarnya itu disarankan di angka 4 atau di tengah-tengah ya teman-teman. Jadi untuk pendinginannya standar. Tapi kalau pengen lebih cepat dingin ya kalian tinggal atur di angka 6. Dan ini lubang-lubang ventilasi udaranya teman-teman. Jadi setiap rak ini ada lubang ventilasi udaranya. Jadi lebih cepat dingin dan sangat merata. Kemudian ini ada deodorizzer, jadi buat antibakteri sama penghilang baunya ya teman-teman. Jadi kalian tidak usah khawatir kulkas ini akan bau atau tumbuh bakteri ya teman-teman. Selanjutnya kita cek di bagian labelnya teman-teman. Ini untuk yang sebelah kiri itu label terbaru kulkas di tahun 2020, dan ini yang sebelah kanannya itu label yang seri lamanya. Kalian bisa bandingkan sendiri ya teman-teman untuk informasinya. Untuk kapasitas dan ukurannya ini sama ya teman-teman, dan kulkas Samsung ini dibuat di Thailand, dan freon yang digunakannya juga sama ya teman-teman. Ini sudah menggunakan R600A. Selanjutnya ini bagian kotak sealernya teman-teman. Seperti kalian lihat untuk kotak sealernya juga ini lumayan cukup besar. Jadi kalian bisa menyimpan daging, ikan dalam jumlah banyak ya. Oke teman-teman, ini tampilan bagian dalam kulkas terbaru di Samsung di tahun 2020 ya teman-teman. Dan selanjutnya saya akan bandingkan dengan kulkas seri lamanya ya teman-teman. Jadi kalian bisa bandingkan sendiri ya teman-teman. Kalau saya perhatikan di bagian pintunya raknya sama ya teman-teman. Ada 3 susun rak. Di bagian dalamnya juga tidak ada bedanya ya teman-teman. Jadi perbedaannya kulkas yang terbaru sama yang versi lamanya. Kalau di versi lamanya dia menggunakan teknologi twin cooling dan mendapatkan cool pack. Tapi untuk seri terbarunya itu tidak ada cool pack dan twin cooling ya teman-teman. Oh ya, untuk harga kulkas ini biasanya kita jual di harga 6 juta sampai dengan 7 jutaan ya teman-teman. Kalian bisa dapatkan kulkas ini di toko-toko offline. Mungkin kalau di toko online harganya bisa lebih murah, tapi kalau saya sarankan kalian lebih baik di toko offline. Jadi kalian bisa lihat dulu kulkasnya dan after sale-nya juga lebih terjamin. Mungkin itu saja review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya, jangan lupa bantu dan support channel ini dengan cara like dan subscribe-nya. Cukup sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.